Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, mulai pagi ini kita ngaji Mau'izatul Mu'minin. Ini kitab fikih tasawufnya Imam Ghazali. Fikih tapi dilengkapi ya dengan tasawuf ini. Kitabnya namanya Mau'izatul Mu'minin. At-Tasawuf Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ini dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimishqi. Kita masuk pada poin pertama biar tidak terlalu lama ya. Kita bahas tentang asrariz zakat, tentang zakat, rahasia zakat. Kalau bab ibadah, sholat yang sudah kita bahas dulu dalam fikih mazhab Syafi'i itu ya. Kitab Asrariz Zakati, kitab menjelaskan piro-piro rahasianya zakat. Jadi bedanya dengan kitab fikih yang murni atau fikih yang berbicara hanya pada persoalan hukum, kayak kitab Takrib, ya, Fathul Qarib, kitab Fathul Mu'in, itu dia murni berbicara tentang persoalan normatifnya, norma atau aturan hukumnya saja gitu ya. Tidak berbicara lebih dari itu ya, karena memang fokusnya pada persoalan hukum, persoalan fikih. Tapi kalau kitab ini ya, kitab Mau'izatul Mu'minin ini, dia bukan hanya berbicara fikih, tapi justru tekanannya lebih kepada persoalan tasawuf. Jadi bagaimana memberikan makna, memberikan nilai terhadap fikih, terhadap hukum, sehingga hukum itu tidak terkesan menjadi sesuatu yang membebani, tidak menjadi sesuatu yang sekedar hitam putih, tapi ada filosofi, ada hikmah, ada makna yang terkandung dalam setiap penetapan aturan atau hukum yang ada di dalam Islam itu. Maka di sini ada tasawufnya. Ya sama dengan kalau kita ngaji Bidayatul Hidayah, kitab tasawuf fikih yang kecil ya. Kalau yang untuk dasar itu ya Bidayatul Hidayah itu. Maka di sana tidak hanya sekedar berbicara fikihnya, ansih ya, fikih secara ansih, tapi sudah diberikan penjelasan terkait dengan hikmah, filosofi, makna gitu, yang terkandung di dalam setiap hukum fikih itu. Contoh umpamanya ketika berbicara wudhu ya dimaknai semua gitu. Membasuh muka itu bukan sekedar persoalan rutinitas membasuh, tapi di sana ada makna, ada hikmah untuk apa gitu. Jadi sehingga kita memahami fikih atau hukum itu tidak sekedar hitam putih dalam arti iki kudu dilakoni, kudu ditinggalno, tanpa ada makna dan pemahaman filosofi. Filosofi itu alasan yang paling terdalam dari kenapa. Tapi untuk sebuah patuh itu tidak perlu tahu kenapa gitu ya. Awalnya segalanya diawali dengan keyakinan dulu. Keyakinan menimbulkan sebuah kepatuhan. Kepatuhan itu baik wong itu paham ora paham, pokoknya kudu patuh. Nah, itu namanya iman ya. Tapi untuk menjadi ihsan, maka kepatuhan itu di samping diilmoni, dia diberikan filosofi atau makna. Ihsan itu namanya tasawuf.
Sehingga ketika dia menjalankan norma atau hukum itu ada keindahan, ada rasa yang di dalamnya, ya, ada suasana batin yang ikut terlibat. Kalau fikih itu tidak berbicara batin sama sekali, ya, berbicara zahir gitu ya. Tapi bukan berarti dia tidak perlu masuk, enggak. Itu pada tahap awal memang betul, fikih itu di zahir saja ya. Pokoknya wudhu itu yang penting basuh iki, dari ini ukurannya, sholat itu takbir, sah ya. Ukuran normatifnya itu sah saja. Tapi ketika dia perlu makna, dan memang harus sampai kepada makna itu, diperlukan namanya tasawuf, ihsannya, memberikan nilai keindahan dari setiap norma itu sendiri. Sehingga melakukan norma itu dengan hati, tidak lagi dengan keterpaksaan, tidak lagi dengan tekanan, tidak lagi menjadi beban norma itu. Karena dia sudah tahu hikmahnya apa, maknanya apa, dan filosofinya apa, saya kok disuruh begini. Gitu ya. Nah, kitab Mau'izatul Mu'minin adalah kelanjutan dari model kitab Bidayatul Hidayah, tapi lebih kepada ilmiahnya. Kalau Bidayah itu memberikan muatan, basuh ini kamu berdoalah seperti ini, gitu ya. Kalau basuh tangan, kamu sertai nanti dengan berdoa, gitu. Dalam hati kamu kaki seperti ini, gitu ya. Dan seterusnya, itu penguatannya, gitu ya. Tapi kalau di Mau'izatul Mu'minin memberikan filosofi secara keilmuan. Kenapa kita harus zakat, kenapa kita harus sholat, gitu ya. Memberikan muatan atau makna secara filosofis. Secara apa? Filosofis. Filosofis berarti ada hikmah. Ini contohnya sekarang. Kita buat asrariz zakat, berbicara zakat. Kalau dalam kitab fikih, takrib itu umpamanya, ya zakat ya langsung berbicara apa saja jenis yang wajib dizakati harta, lalu syarat-syaratnya apa, gitu saja sudah. Tanpa menjelaskan tentang hikmah dan filosofinya. Ya, sekarang kita masuk pada filosofinya. Ja'ala menjadikan sapa Allah Ta'ala az-zakata ikhda mabanil Islam. Wa ardafa bi dzikrihi as-salat. Allah menjadikan zakat itu menjadi salah satu mabani. Mabani itu artinya pondasi, menjadi rukun dalam Islam. Dan Allah dalam memberikan penetapan atau perintah zakat itu bersamaan dengan perintah sholat. Ardafa itu artinya diboncengno ya. Diboncengno atau disertakan. Penyebutannya, aqimus sholat langsung disertakan wa'atuz zakat. Wa'atuz zakat disebutkan setelah sholat, itu istilah fikihnya namanya ardafa. Ardafa, menyertakan ngetut burekno setelahnya penyebutan sholat itu. Berarti logikanya, kenapa sholat lalu disertakan zakat? Karena punya arti yang sangat penting. Gitu ya. Sesuatu yang disebut menyertai dengan sesuatu yang dianggap penting, berarti dia ikut menjadi penting. Yang menyebut langsung Gusti Allah, yang menciptakan kehidupan kita ini. Ya, maha penting, maha bijaksana. Wardafa bidzikriha as-salat allati hiya a'lal a'lami, allati kang hiya kang utawi salat iku a'lal a'lami, merupakan perintah yang paling tertinggi dalam Islam. Faqala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Al-Baqarah. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati disertakan ardafa, wa itaiz zakati, wa saumi ramadana, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu langsung disertakan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Penyebutan zakat itu mengiringi terhadap penyebutan sholat tadi. Wa iqamis salat lalu disebut wa itaiz zakat. Jadi dari segi penyebutan saja kita sudah punya gambaran, zakat itu punya arti yang sangat penting, punya makna yang sangat pokok di dalam Islam. Wasyaddada lan memperberat,
Wasyaddata lan ngabotake sapa Allah al-waida ing ancaman alal muqassirina ing atase orang yang sembrono, yang ngentengno, ya. Sembrono ceroboh, yang tidak perhatian via ing dalam zakat. Jadi orang yang ceroboh tidak melakukan zakat itu oleh Gusti Allah diberikan syaddada. Apa namanya? Syaddada. Diabotno al-wa'id, syaddada al-wa'id. Via ing dalam zakat faqala maka dawuh sapa Allah taala walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Allah memberikan penegasan ancaman yang sangat berat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina lan utai wong akeh yaknizuna kang padha menyimpan. Yaknizuna kang padha nggudangno, maksudnya menyimpan sapa alladzina adz-dzahaba mas wal fiddata, karena ini menjadi ukuran tertinggi dari sebuah harta. Penyebutannya adz-dzahab wal fiddah. Tapi tentu bukan hanya itu. Ya. Segala harta yang seharusnya dizakati kok dia simpen saja. Orang gelem zakati, itu kategorinya masuk di dalam ayat ini. Jadi kalau dalam bahasa balaghah itu itlaqul juz, dalam ayat ini yang disampaikan oleh Allah itu juz itu sebagian dari harta. Tadi penyebutannya apa? Zahab wal fiddah. Apa namanya? Zahab wal fiddah. Tapi wa iradatil kul. Iradah itu artinya yang dikehendaki Allah itu semua. Wa iradatil kul. Kayak biasanya Allah menyebut salat itu dengan istilah ruku atau sujud. Wasjudu ma'as sajidin, warka'u ma'ar rakin. Irka'u itu artinya salat. Bukan hanya ruku. Paham ya? Makan apa? Makan nasi. Yang disebut apa? Nasi. Tapi apakah hanya nasi? Kan tidak. Ada lauknya gitu. Karena nasi itu yang menjadi pokok. Itu namanya itlaqil juz. Yang disebut itu sebagian. Tapi sakjane karepe sing ngomong itu semua yang terkait gitu ya. Sama dengan di sini yang diancam oleh Allah, orang yang tidak mau zakat itu ancamannya pada orang yang menyimpan. Yang disebutkan apa? Menyimpan emas dan perak dalam ayat ini. Tapi bukan hanya emas dan perak, ya kabeh hartamu yang mestinya wajib dizakati, kok ora dizakati, itu Allah memberikan ancaman wabasyirhum bi'adzabin alim. Itu jenenge iradatul kul. Itlaqul juz wa iradatul kul dalam balaghah. Apa? Itlaq itu mengucapkan juz sebagian ya. Tapi wa iradatil kul, iradah itu yang dikehendaki semua. Semua apa? Semua harta itu. Apa? Itlaqil juz wa iradatil kul. Apa namanya? Itlaqil juz wa iradatil. Kalau misalnya kan ada begitu. Kayak tadi itu kita ngomong, makan apa? Makan nasi. Apa nasi tok? Ya enggak. Oke. Wa ma'nal infaq tadi ini wala yunfiqunaha fi sabilillah. Wa ma'nal infaq utai manani infaq fi sabilillah iku ikhrajuz zakat. Penafsirannya adalah ikhrajuz zakat, mengeluarkan zakat. Wala dawu sapa Al-Akhna bin Qais kuntu fi nafarin. Kuntu ana sapa ingsun iku fi nafarin. Ing dalam satu rombongan min Quraisyin, satu kelompok min Quraisyin. Famarra maka lewat sapa Abu Dzarrin faqala berkata sapa Abu Dzar basyiril kanizin. Basyiril kanizin. Bikayyin fi dhuhurihim. Kayin itu dengan setrika. Bikayyin fi dhuhurihim, di punggungnya. Yukhriju min junubihim. Yakhruju min junubihim wa bikayyin fi aqfaihim. Citoknya ini. Yukhriju min jibabihim. Jibab itu dari sakunya. Walihada tasdid, dengan tekanan hukuman, ancaman yang berat bagi mereka yang tidak mau zakat, soro muqaddati opo zakat iku min muhimmatiddin. Nah,
Soro muqaddati, fa'ilnya di belakang, min muhimmatiddin, dari persoalan agama yang paling pokok, yang fundamental, opo al-kaswu membuka, min muhimmatiddin, opo al-kaswu membuka, an-asrariz zakati dari rahasia zakat, wa ma'anihalan beberapa maknanya zakat, al-zahirati wal batinah. Oke ya, sehingga kesimpulannya, karena begitu pentingnya zakat, maka orang berbicara zakat jangan hanya berbicara normatif, tapi berbicaralah tentang tadi filosofi hikmah. Ketika dia memahami filosofi dan hikmah, maka dorongan untuk melakukan itu menjadi enteng. Karena ngerti gunanya apa, ya, maknanya apa, kemanfaatan, keuntungan di dunia, di akhirat itu apa, gitu loh ya. Kalau bicara normatif itu kan wong merasanya itu kok ini beban ya, kok ini harta saya diambil untuk ini ya. Jadi lalu melihatnya itu nominalnya gitu ya, melihat angka gitu. Tidak tahu di balik angka itu. Itu namanya asror. Sudah apa? Asror. Apa namanya? Rahasia itu. Nah, kitab ini berbicara tentang rahasia itu. Wa fi dzalikal ikut tetap ing dalam mengkono asrariz zakat wa ma'aniha fusulun utawi ada beberapa fasal. Jadi kalau difahami secara umum begini, sholat itu konteks penyelesaian hubungan pribadi dengan Allah. Saya ulangi ya, sholat itu mempertegas pola hubungan interaksi antara hamba itu dengan Allah, itu sholat. Ini menjadi titik awal sholat itu. Ya, bukan berarti lalu dia tidak punya pengaruh. Fokusnya memang membangun hubungan antara pribadi dengan siapa? Allah. Tapi ini akan berdampak pada aspek lain, hubungan-hubungan lain, gitu ya. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan alam semesta ini. Untuk bisa membangun hubungan baik kepada yang lain, ini harus selesai dulu hubungan dia kepada Allah. Harus tuntas. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa hubungan baik dengan Allah dia salatnya api, tapi hubungan sosialnya jelek? Berarti ada persoalan. Bangunan hubungan ini tidak tuntas, gitu ya. Tidak tuntas. Mungkin hanya normatif, mungkin hanya sekedar memenuhi rutinitas kewajiban, gitu ya. Salatnya tidak sampai pada membangun makna, tidak sampai kepada membangun kepribadian yang benar, gitu. Makanya kan salat juga tetap punya satu sisi dia tanha anil fahsya'i wa munkar, tapi sisi lain dia tetap diberikan peringatan juga, fawailun lil musallin alladzina hum fi sholati alladzina hum an sholatihim sahun. Itu kan diancam orang sholat. Oke ya, jadi clear dulu sholat hubungan itu. Kalau hubungan pada Allah itu sudah baik, zahiran wa batinan, gampangannya ngono ya, lahir batin, bukan hanya normatif, bukan hanya rutinitas sholat itu, maka dia akan mempengaruhi hubungan terhadap sosial. Maka dia akan berpengaruh pada persoalan kewajiban zakatnya, ngelakoni zakatnya, harus berbuat baik dengan tetangga, harus berbuat baik dengan keluarga, macam-macam. Itu bangunannya dari sholat dulu yang pokok itu ya. Ya, karena sekali lagi membangun manusia ini agak rumit gitu ya. Perlu dibangun dari semua aspek. Pemahaman keilmuan dulu, pintu masuknya di situ. Pemahaman keilmuan terus dibiasakan lalu disempurnakan. Oh, nanti itu akan berpengaruh pada semua itu. Itu membangun manusia itu. Makanya membangun manusia itu jauh lebih rumit ketimbang membangun infrastruktur, membangun jalan, awalnya itu dari pendidikan. Kalau dia selesai, pendidikannya benar, ini banger, sebenarnya yang lainnya itu akan ketut menjadi baik. Jadi kalau ada persoalan problem sosial, problem politik, problem amanah, problem korupsi, macam-macam, itu ada persoalan di pendidikan itu pasti di sana. Kayak orang dalam agama itu ada persoalan dalam sholatnya. Paham ya? Ada persoalan dalam apa? Sholat. Ujung problemnya itu dari pendidikan. Pasti ada yang salah gitu.
Kok bisa orangnya itu sudah pinter kayak ngono kok ya ijek menyimpang ini? Ya karena ada problem dalam pendidikannya. Pendidikan yang hanya fokus pada satu aspek, gitu lah ya. Ada tahapan yang salah. Gitu. Tuntas dulu dibilang. Kalau dalam urusan agama tuntas dulu sholatnya, maka nanti yang lain itu akan ikut. Sehingga sholatnya itu menjadi fungsional, bahasanya begitu ya. Fungsional itu punya makna, punya nilai, punya filosofi yang membangun kehidupan itu. Karena itu bisa kontradiktif ya. Kita kalau ngomong apa sholat itu punya arti yang penting, orang mungkin akan bertanya, karena yang dilihat itu. Nah, itu kan orang yang muslim sholat bagus, tapi kok masih ngelakoni korupsi, masih ngelakoni yang paling gampang. Jawabannya begitu, berarti ada persoalan dengan sholatnya. Sholat itu kan mestinya membangun keyakinan bahwa Allah itu melihat kita, Allah maha ini, Allah. Kan gitu toh, membangun keyakinan. Kalau dia untuk urusan yang bernyakut tentang tugas, tentang kehidupan sosialnya, kok dia masih harus didikte oleh persoalan sosial. Ya, didikte lalu kemudian hanya karena ada KPK, hanya karena ada undang-undang, tidak karena Allah itu ya dia akan mensiasati itu gitu ya. Didikte oleh hukum sosial, oleh hukum negara. Bukan didikte oleh Gusti Allah, tapi kalau dia merasa didikte atau merasa dipandu oleh Gusti Allah, maka Gusti Allah itu ada di setiap saat. Paham ya? Didelok wong apa ora, konangan apa ora, dia nglakoni, gitu loh. Bangunan itu mestinya harus diawali dengan sholat. Nah, sholatnya kenapa seperti itu? Ya karena pemahamannya tidak tuntas juga gitu. Jadi prosesnya agak panjang. Ya alam ketahuilah, ini oke sekarang. Ada uzzakati wa syurutuha. Ada itu artinya melakukan. Ada uzzakati, ngelakoni zakat. Wa syurutuha lan piro-piro syaratnya. Wasyurutu halan piro-piro syaratnya zakat. Ya'lam ketahuilah. Ya'lam ketahuilah annahu sak temena kelakuan. Annahu sak temena kelakuan iku yajibu wajib. Ala mu'addiz zakati ing atase wong sing mu'addin itu isim fa'il. Wong sing lakoni zakat apa muraatu umurin harus menjaga beberapa hal. Muraatu umurin itu artinya Joko piro-piro hal. Al-awwalu yang pertama, al-bidaru. Bidar itu cepet-cepetan. Al-bidaru, segera. Akibal khawli, setelahnya khaul. Di dalam zakat nanti ada istilah khaul. Wa fi zakatil fitri la yuakhiruha an yaumil fitri. Wa fi zakatil fitri dalam zakat fitrah, kalau tadi itu zakat mal ya. La yuakhiru tidak boleh mengakhirkan sapa man ha ing zakatul fitri an yaumil fitri dari hari fitri. Dari hari Idul Fitri ya. Bidar itu etikanya begitu. Bidar. Coba itu loh. Mencek yang ngaji ya tadi itu yang kosong apa enggak? Coba sing kosong. Yang putra ya. Yang putri maksud saya. Sama yang putra. Yang putra yang sana. Sing gak ono gurune siapa? Jadi etika yang pertama apa? Bidar. Harus segera. Kayak sholat itu wasari kebaikan. Cepat ya. Itu tandanya nggak tekno ya. Cepet-cepetan itu berarti memperhatikan. Menyiapkan diri, mensegerakan. Sesuatu yang kita merasa begitu penting itu kan menyiapkan diri. Sudah disiapkan. Nah zakat juga begitu. Orang harus punya sikap mensegerakan. Siap-siap lah. Kingkuk zakatnya tak toto gini, tak toto gini.
Nah dalam zakat itu begini, ada istilah khaul. Jadi satu ya, ini fikihnya dulu. Tidak semua harta yang kita miliki itu wajib dizakati. Jadi kalau dalam Islam itu, prinsip dasarnya, benda atau barang yang kita miliki itu dilindungi oleh agama itu. Hak milik itu dijaga oleh agama itu. Tetapi hak milik itu tidak bersifat mutlak. Artinya, kabeh ngonmu dhewe gak. Tetap ada sapa ae? Terus lagi? Ada lagi yang lainnya? Dua kelompok tak? Oh gitu, karena yang kelas 3 enggak ada ya. 3 aliyah ya yang enggak ada. 3 apa? SMA ya. Jadi ada namanya bidar. Apa tadi bidar? Apa? Mensegerakan. Oke. Nah, dalam Islam, kembali prinsip keseluruhan. Tidak semua harta itu wajib dizakati. Nah, prinsipnya hak milik itu dilindungi dalam Islam. Makanya ada hukum potong tangan. Ada hukum haram mencuri, ada hukum tentang as-sariqah, ada hukum al-ghasab. Ghasab. Ya. Tidak boleh orang semena-mena terhadap hak milik orang lain itu tidak boleh. Orang oleh semena-mena terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Lengkap. Nah. Tapi oh gitu. Jadi hak milik itu dilindungi. Tapi hak milik itu tidak lalu kemudian mutlak sungguhku dewe urusane wong liya. Urusan orang tidak mampu bukan urusan saya, enggak. Hak milik itu dilindungi, tetapi hak milik itu ada sebagian yang harus dikeluarkan untuk mereka yang tidak mampu. Nah, dalam Islam bahasanya itu zakat itu. Yang dipaksakan namanya zakat, yang anjuran namanya sedekah. Zakat itu ada aturan, ada batas, ada waktu karena memang kewajiban ya. Tapi kalau sedekah itu bebas. Ya, tidak ada aturan. Sedekah itu pemberian karena Allah, tinggal niat kamu. Kalau tanpa ada niat yang benar hibah. Tapi kalau diniati dengan baik, tujuannya bagus, itu muncul namanya sedekah. Berarti itu ibadah gitu ya. Kalau pemberian bisa siapa saja. Tapi kalau konteksnya sedekah itu hanya orang Islam karena harus punya niat amanu wa amilus sholihat. Sedekah itu kategori apa? Amilus sholihat. Tapi kalau hibah, kebaikan tapi belum tentu dia amal soleh. Baik dalam ukuran manusia ya. Seorang non-muslim ya, dia memberi, baik tidak itu? Baik. Tapi dia bukan termasuk kategori apa? Amilus, amal soleh. Bukan kategori amal soleh. Kalau amal soleh itu landasannya mesti harus apa? Iman. Harus apa? Iman. Ono wong kafir kok dia memberi, boleh kita dikasih orang kafir itu enggak apa-apa, itu sah. Memberi boleh. Tapi dia tidak masuk kategori amal soleh. Dia hanya amal kebaikan. Perbuatan baik. Gitu aja sudah. Sholihat itu bukan hanya sekedar diartikan baik, tapi ada landasan iman. Ya. Makna terjemahannya ya soleh itu apik ya. Tapi dalam makna agama bukan hanya apik, tapi harus dilandasi apa? Amanu. Maka kalimatnya mesti alladzina amanu wa amilus sholihat itu. Oke ya. Nah, dalam persoalan harta, ada harta yang wajib dikeluarkan. Yang wajib dikeluarkan itu namanya zakat itu tadi. Nah, karena di sini bersifat kewajiban, maka ada aturan kapan dikeluarkan, berapa batas kewajiban itu, enggak tiba-tiba semua harta apa saja yang dikeluarkan. Yang wajib dizakati itu harta apa wae. Lalu yang ketiga, berapa jumlah yang harus dikeluarkan, ya. Lalu kepada siapa? Ini harus jelas aturannya, karena ini masuk ibadah, ada ketentuannya. Ya, kepada siapa? Zakat itu harus diberikan. Maka nanti ada istilah asnafus samaniyah. Tapi kalau sedekah,
Ini tidak ada aturan-aturan ini. Kapan sedekah oleh, kepada siapa saja boleh, berapa saja boleh, bahkan dengan apa saja boleh sedekah. Ya. Sedekah itu dengan senyum sedekah. Paham ya? Nyenengno wong sedekah. Dengan wajah berseri sedekah. Ngasih pelajaran sedekah. Tapi kalau zakat tidak boleh. Zakat pakai senyum, tidak boleh. Sampel itu jenenge. Ya harus dengan harta. Kalau zakat mal gitu ya. Ini ada aturan. Karena zakat itu kewajiban. Nah, zakat itu membangun batas minimal orang untuk berbagi. Ya, kewajiban itu kan sebenarnya batas minimal ya. Tapi kesempurnaan diri seseorang ketika dia punya kesadaran, tidak hanya melakukan yang diwajibkan, tetapi dia sudah punya kesadaran melakukan sesuatu yang dianjurkan. Oke ya. Yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan beri apa? Sedekah. Yang dianjurkan apa? Sedekah. Meskipun orang wajib, dia tetap melakukan itu, berarti sudah punya kesadaran tinggi untuk berbagi. Jadi zakat itu batas minimal, sama dengan sholat fardu 5 kali, itu adalah batas kewajiban sholat minimal saja. Tapi selebihnya tingkat kesempurnaan seseorang, bila dia sudah melampaui dari batas minimal itu. Meskipun sunnah, anjuran, dia tetap melakukan. Itu berarti sudah melampaui dari kewajiban itu. Kewajibannya mek sakmene, tapi lalu dikasih lebih. Ya tentu jauh lebih baik, gitulah ya. Jauh lebih baik dalam hal urusan kita memberi. Nah, zakat itu juga begitu. Dia batas minimal dalam konteks sebuah pemberian, memberi, dan melakukan. Silakan, ada yang tanya? Takon. Filosofi panjangnya begitu. Kalau kita diwajibkan zakat, meskipun itu ada batas siapa yang mampu batas-batas, berarti boleh duit itu kan juga menjadi anjuran. Dalilnya dari sana. Nah, kalau kita diwajibkan haji itu berarti kan mencari duit itu menjadi sesuatu yang didorong, dianjurkan, meskipun bukan wajib ya. Sehingga kita tidak perlu membenci dunia, tidak perlu membenci uang. Paham ya? Dengan catatan uang itu untuk ibadah. Baik itu apa saja gitu. Pakai makan dengan ya Allah, makan ini saya karena punya uang, saya bisa beli beras, bisa makan kanggo ibadah datang jenengan. Ini gitu. Bentuknya wakeh. Saya bisa menyekolahkan anak saya bisa nyeneng no keluarga saya gitu. Itu ibadah semua jadinya. Gitu. Diberi makna untuk akhirat gitu lah ya. Dunia akan punya makna kalau dia berlanjut untuk akhirat itu. Tapi kalau dunia hanya titik di dunia, hanya dunia, kesenangan dunia tidak ada. Bukan hanya dunia, sholat itu pun dunia, gerakannya itu dunia, hukum normatifnya itu, fikihnya itu dunia. Sehingga ada sholat yang tidak punya nilai, dia tidak sampai kepada Allah. Kenapa ya? Mungkin sholatmu hanya sekedar gugur kewajiban, kalau tidak ada makna. Sekolah mengajar itu awalnya atau tekadnya adalah untuk akhirat, tetapi dia bisa menjadi batas dunia. Paham ya? Jadi dunia. Kalau salah motivasi, salah tujuan, salah untuk apa, salah cara gitu ya. Sholat saja loh bisa untuk dunia. Ya. Pondok dunia. Paham ya? Pondok itu dunia. Cuman motivasi ke akhiratnya sudah dekat, gampang ini ngono, gitu lah ya. Tapi kalau itu tidak dilanjutkan, untuk apa dia punya lembaga, punya pesantren, untuk apa dia mengajar, untuk apa dia ngaji, untuk apa dia sholawatan, ya, untuk apa dia mengaji, menjadi seorang dai, ya. Karena itu yang bisa menembuskan ke akhirat itu. Paham ya? Ngasih ceramah. Akhirat kan mesti nih ya. Akhir akhirat.
Tapi sesungguhnya dia dunia awalnya. Akan menjadi akhirat kalau motivasinya benar, caranya benar. Ya. Tapi kalau dia ceramah menjadi tukang pidato, lalu tujuannya boleh amplop itu ya. Isinya ora jelas. Ya ora oleh apa-apa, oleh ya amplop iku. Dosa sih ora, tapi ora oleh akhirat gitu loh ya. Dosa tidak, tapi dia hanya dapat dunia saja. Ya minimalnya itu. Nah, ada indikasi. Kita tidak boleh menjustifikasi orang ya, tapi indikasi itu bisa kita lihat. Orang yang kena akhirat itu melakukannya dengan ketulusan, dengan istiqomah, dengan semangat, tidak gampang tersinggung. Ya, tidak gampang apa? Tersinggung. Tidak memaksakan sesuatu di wilayah yang bukan. Makanya kiai itu, biarnya itu damai. Karena tahu batas itu. Jadi karena Allah saja. Saya tidak peduli lah. Anak itu lalu jadi pinter apa ora itu bukan urusan saya. Tapi yang penting saya memberikan yang terbaik karena Allah. Pinternya saya minta Gusti Allah. Tidak perlu tersinggung. Tidak perlu memaksakan sesuatu yang bukan layak. Ono arek umumnya pamit metu gak mentu ya sudah didoakan. Ya. Tapi kalau ada karena yang lain pasti dia marah. Kenapa kamu keluar? Wah, tersinggung kan? Kalau sudah tersinggung sudah hadun nafas. Hadun nafas itu apa? Sudah persoalan kepentingan. Hadun nafas itu kepentingan dirinya. Gitu. Sudah bukan lagi kepentingan Gusti Allah. Tugasmu apa? Tugas kita mulang ya yang terbaik. Yang kata kuncinya yang terbaik. Nek mulang saendah jadi Gusti Allah ya itu namanya juga tidak karena Allah gitu ya. Ngaji saenake ya bukan karena Allah kalau itu. Allah tidak seperti itu gitu ya. Kalau ngaji kamu karena Allah ya sungguh-sungguh. Batasnya pada ikhtiar yang terbaik. Mari ngono hasil itu wilayahnya siapa? Gusti Allah. Tapi masuk sini terbaik kok tidak ada hasil. Gitu loh logikanya. Dene ono siji loro sing enggak berhasil. Kan tidak semuanya wilayah kita gitu loh ya. Itu maksudnya begitu. Indikator bahwa sesuatu itu karena Allah atau karena ada itu pasti ada. Nah, kita mencoba untuk memahaminya dari aspek itu. Paham ya? Ini jeru gitu ya tadi guru. Tidak hanya guru normatif. Guru yang cuek ya, aku sepenting mulang iki ngene ya namanya juga tidak karena Allah, namanya juga cuek ya. Karena sepenting aku pokoknya tugasku beres, ya, sama saja. Lakukan yang terbaik. Karena tingkat keikhlasan itu berarti melakukan sesuatu terbaik sesuai standar yang ditentukan itu. Setelah itu kita tahu batas kita melakukan yang terbaik itu. Itu kepada Allah. Nah, ciri orang zakat yang betul-betul karena Allah juga begitu. Dia sudah mempersiapkan diri, sudah ini. Lalu dia ngasih tanpa ada kepentingan apa-apa. Orang yang ngasih tidak karena Allah itu kan dia punya kepentingan. Tidak cukup dengan niat, tapi caranya juga harus baik. Niatku api kok, tapi ngekek ini mbak merengut. Ya api. Tahu merengut? Gak tahu lagi. Apa? Repot karena mujura itu harus diterjemahin. Padahal bahasa Jawa itu paling enak dia merengut itu kusem ya wajahnya. Ngasih itu kayak orang sewot gitu ya. Kangen. Oh, itu. Sewot atau dengan kalimat yang itu walaupun al-manna wal adha itu. Manna itu cara memberinya tidak dengan memberi itu dengan cuma seperti kita malah yang butuh. Terima kasih Anda telah mau menerima uluran tangan saya. Muga-muga barokah. Senang gitu ya. Tapi jangan berlebihan. Matur suwun ya panjenengan nak apik geleman. Ini pemberianku. Iku padha wae jenenge. Makanya pilihan bahasa itu menjadi penting. Seorang suami beristri juga begitu kan. Ya, jangan ada kepentingan. Didik tapi dengan wajah yang nyeneng no itu. Jadi ini api. Ini kayak wake tapi dengan gaya otoriter itu. Saya laki-laki ya. Ini kamu saya kasih uang. Otoriter itu ya. Kamu harus manut dengan saya. Itu otoriter itu. Jadi penting. Kebaikan itu juga harus ada cara bagaimana melakukan supaya kebaikan betul-betul menjadi sesuatu kebaikan, amal yang baik. Bifanfa'na bi barakatihim wahdinal khusna bi hurmatihim.
في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم